Kita akan coba sekarang menganalisis atau membicarakan tentang analisis kasus strategis. Ketika kita menganalisis kasus strategis, sebenarnya yang akan kita bicarakan itu adalah mengenai SWOT, ya, atau eh, penilaian terhadap lingkungan eksternal dan internal. Kita tetap masih ingat, ya, harus tetap diingat bahwa SWOT ini berasal dari penilaian lingkungan eksternal dan internal, ya, di mana uh, S-nya itu merupakan strength atau kekuatan, W-nya weakness atau kelemahan, itu keduanya merupakan apa namanya, penilaian dari lingkungan internal, sedangkan O-nya opportunity dan threat-nya itu merupakan variabel dari penilaian lingkungan eksternal. Nah, di sini kita akan membandingkan antara identifikasi atau analisis dari lingkungan-lingkungan eksternal dan lingkungan internal tersebut. Kita buatkan dalam satu matriks. Nah, alat bantu manajemen yang menghubungkan berbagai variabel kritikal penentu keberhasilan perusahaan ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada strength, kekuatan, weaknesses atau kelemahan, ini merupakan faktor internalnya. Kemudian ada opportunities, peluang, dan threats atau ancaman, ini merupakan faktor eksternalnya. Jadi ketika kita berbicara tentang analisis SWOT ini, intinya adalah kita melakukan proses penilaian terhadap perusahaan dan lingkungan bisnisnya yang mana ini dilakukan oleh manajemen. Nah, sekarang bagaimana tahapan kita membuat matriks SWOT tersebut? Jadi di tahap yang pertama, seperti yang sudah kita lakukan pada beberapa contoh kasus sebelumnya, ya, di sini manajemen harus membuat identifikasi terlebih dahulu terhadap faktor-faktor kekuatan dan kelemahan atau yang kita kenal dengan faktor-faktor internal, dan juga peluang-peluang serta ancaman, ya, atau yang kita maksudkan dalam faktor eksternal perusahaan, ya, misalnya dengan membuat masing-masing itu 5 sampai 10 faktor seperti contoh yang sudah adik-adik buat beberapa waktu yang lalu. Nah, dari mana kita bisa membuat atau dari mana manajemen bisa membuat identifikasi faktor-faktor eksternal dan internal tersebut, ya? Pertama, mulai dari manajemen fungsionalnya, ya, mulai dari fungsi manajemennya, fungsi pemasarannya, fungsi keuangannya, fungsi produksi dan seterusnya. Itu dari manajemen fungsional. Kemudian dari rantai nilai, misalnya bagaimana tahapan ketika manajemen atau perusahaan berhubungan dengan faktor-faktor luar, ya, dengan para pemasok, para supplier, para distributor, kemudian juga termasuk sampai ke konsumen, dan juga hubungannya dengan apa namanya, perusahaan-perusahaan kompetitor yang ada di dalam industri, dan juga dari kompetensi inti dari perusahaan. Jadi apa yang diunggulkan, yang keunggulan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini dari sanalah kita bisa membuat atau mengidentifikasi faktor-faktor mana yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan, mana yang kita anggap sebagai peluang, dan juga mana yang bisa dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan. Selanjutnya, manajemen juga perlu mengidentifikasi lingkungan bisnis makro maupun mikro yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ini eh, seminggu atau 2 minggu yang lalu sudah sempat disampaikan oleh teman-temannya, contohnya tentang apa namanya, 5 kompetisi kekuatan kompetitif dari Porter. Ini juga sudah sempat kita bicarakan, didiskusikan di buku bahasan sebelumnya. Dan yang ketiga inilah baru kemudian manajemen mencoba merumuskan, ya, dari identifikasi yang telah dilakukan, kemudian manajemen berusaha merumuskan pilihan strategi yang mungkin bisa diterapkan atau diimplementasikan. Ya, apakah itu merupakan kombinasi dari strength dan opportunity atau kombinasi SO, kemudian apakah merupakan kombinasi dari strength dan threat ST, apakah merupakan kombinasi dari weaknesses dan opportunity,
atau kombinasi dari weaknesses dan strength. Nah, ini nanti kita akan bisa ketahui dengan menggunakan dasar matriks interaksi antar indikator. Selanjutnya inilah skema matriks SWOT-nya. Ya, jadi kita harus membuat sebuah matriks yang terbagi menjadi di bagian kekuatan internal yang kita kategorikan sebagai tadi kekuatan perusahaan dan kelemahan perusahaan. Kemudian di bagian yang ke bawah barisnya kita mengidentifikasi faktor-faktor atau lingkungan eksternal yang sudah kita identifikasi terdiri dari peluang-peluang perusahaan atau peluang bisnis dan ancaman-ancaman bisnisnya atau threat tadi ya. Nah, apa yang kemudian harus kita isi? Inilah jadi faktor-faktor yang sudah kita identifikasi tadi, misalnya kekuatan perusahaan apa saja yang menjadi kekuatan perusahaan, 1 sampai dan seterusnya, mungkin 5 sampai 10 faktor tadi. Di sini berisi daftar kekuatan yang berhasil dibangun oleh manajemen. Sedangkan di bagian kelemahannya, di sini berisi daftar kelemahan yang ingin dihilangkan oleh manajemen. Begitu juga di bagian peluang, ya, dengan beberapa faktor yang sudah ditentukan tadi. Peluang ini berisikan daftar peluang bisnis yang dimiliki oleh perusahaan baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Sedangkan ancamannya di sini berisi identifikasi terhadap daftar ancaman bisnis yang mungkin dihadapi pada saat ini, pada saat sekarang maupun pada masa yang akan datang. Nah, dari identifikasi yang telah kita lakukan terhadap kedua lingkungan ini, disinilah kita berusaha membuat kombinasi strategi. Ya, contoh misalnya, kita membuat strategi SO, jadi kita membuat kombinasi strategi antara kekuatan perusahaan atau strength tadi dengan peluang yang dimiliki oleh perusahaan atau opportunity. Nah, ini dikenal dengan nama strategi maksi-maksi. Artinya apa? Kita mampu pada strategi ini, pada matriks ini, pada bagian ini memaksimalkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan dan juga memaksimalkan peluang yang dihadapi oleh atau dimiliki oleh perusahaan. Nah, pada strategi ini yang bisa kita munculkan apa? Jadi manajemen bisa memaksimumkan keunggulan untuk secara maksimum memanfaatkan peluang bisnis. Itu strategi SO. Kemudian ketika kita mengkombinasikan antara perusahaan memiliki kelemahan, sedangkan di lain pihak ada peluang bisnis di luar. Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Maka manajemen ini dikenal dengan nama strategi W, weaknesses, dan O, opportunity. Atau dikenal dengan nama strategi mini maksi. Ya. Jadi di sini manajemen diharapkan mampu meminimumkan atau meminimalkan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memanfaatkan atau memaksimalkan peluang bisnis yang ada di luar. Ini strategi mini maksi. Ya. Berikutnya juga ketika kita mau mengkombinasikan antara kekuatan perusahaan dengan ancaman yang dihadapi di luar. Ada namanya kombinasi strategi strength dan threat atau ST. Kebalikannya dikenal dengan nama strategi maksi mini. Nah, di sini manajemen bisa memaksimalkan kekuatan perusahaan atau keunggulan yang dimiliki untuk meminimalkan ancaman yang ada. Dan yang terakhir adalah strategi ketika perusahaan dihadapkan dengan harus berhadapan dengan kelemahan yang dimiliki untuk menghadapi ancaman. Ini namanya strategi weaknesses threat atau dikenal nama strategi mini-mini. Jadi bagaimana perusahaan diharapkan mampu meminimalkan kelemahan yang digunakan untuk meminimalkan ancaman. Nah, nanti apa saja strategi-strateginya nanti kita akan bahas berikutnya. Ini merupakan skema matriks dari SWOT tersebut. Kemudian selanjutnya kalau kita jabarkan tadi ya strategi strength dan opportunity itu apa saja ini. Jadi bagaimana manajemen itu hendaknya mampu memanfaatkan kekuatan dan keunggulan bersaing. Kemudian bagaimana manajemen mampu mengeksploitasi peluang bisnis. Manajemen di sini bisa menggunakan strategi agresif. Kemudian manajemen di sini dipacu untuk mampu menumbuhkan perusahaan atau meningkatkan pertumbuhan perusahaan.
dan perusahaan di sini dianggap dalam keadaan sehat dan terdapat peluang bisnis yang menjanjikan. Jadi ini yang disebut dengan strategi maksi-maksi. Manajemen memiliki kekuatan, kemudian manajemen melihat peluang yang menjanjikan yang ada di luar. Sehingga bagaimana caranya supaya manajemen mampu menggunakan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki untuk mengambil atau memperoleh atau memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang sangat menjanjikan yang ada di luar. Berikutnya ketika berbicara strategi weaknesses dan opportunity. Nah, di sini apa yang bisa dilakukan oleh manajemen? Manajemen bisa mencoba memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia untuk mengurangi kelemahan perusahaan. Kemudian manajemen tidak sepenuhnya memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia karena adanya faktor kelemahan yang tadi dimiliki. Ya. Kemudian manajemen bisa meningkatkan konsentrasi dalam usaha untuk menyehatkan perusahaan. Dan pada saat ini seringkali manajemen dalam kondisi membiarkan peluang bisnis diambil perusahaan yang lain. Ya, mungkin karena mengingat atau menyadari faktor kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dan manajemen, peluang yang besar yang ada di luar mungkin tidak bisa kita ambil. Jadi kita biarkan diambil alih oleh perusahaan yang lain yang memiliki kekuatan untuk memanfaatkan atau mengambil peluang tersebut. Berikut, ketika kita berbicara tentang strategi strength dan threat, di sini manajemen diharapkan menggunakan kekuatan dan keunggulannya untuk menghindarkan dari efek negatif ancaman. Kemudian manajemen memiliki keunggulan, tetapi tidak dapat sepenuhnya dimanfaatkan karena ancaman-ancaman tersebut. Karena ada faktor, bisa kita katakan faktor yang menghambat. Ya. Kemudian ancaman itu bisa jadi menjadi sebab ketidaksehatan perusahaan. Jadi pada strategi ini, ya, manajemen tetap harus melihat atau mampu mengevaluasi ya, apa ancaman yang akan kita hadapi, kemudian apakah kekuatan dan keunggulan yang kita miliki atau manajemen miliki mampu tidak sepenuhnya menghadapi ancaman yang akan kita hadapi atau kita lihat di luar sana. Nah, yang keempat adalah strategi mini-mini ya. Jadi weaknesses dan threat. Manajemen menyadari kelemahan yang dimiliki dan juga manajemen sadar di luar banyak sekali ada ancaman. Jadi bukan berarti dengan kondisi ini tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh manajemen. Tetap ya, inilah namanya strategi weaknesses dan threat-nya. Jadi strategi ini dipilih untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Jadi sifatnya itu bisa bertahan atau bersifat pasif. Ya mungkin bertahannya ya perusahaan tetap kita jalankan, ya, tapi istilahnya kita melihat bagaimana perkembangan kondisi di luar. Nah, dalam kondisi ini memang akan sedikit memberikan ruang gerak pada perusahaan, karena gerakan perusahaan terbatas dengan berbagai kelemahan yang dimiliki, sementara yang dihadapi di luar terlalu banyak ancaman, ya, kehambatannya. Kemudian di sini juga perusahaan berbicara tentang bagaimana perusahaan bisa bertahan hidup, ya, survival, atau malah harus dilikuidasi. Ya, nanti muncullah ini beberapa strategi yang lain, apakah nanti supaya mempertahankan hidupnya untuk perusahaan perlu di merger, ya, apakah perusahaan itu perlu mengurangi skala operasi untuk bisa bertahan, ya, atau harus ditutup. Itu merupakan strategi. Ya, apakah menutup sebuah perusahaan itu merupakan strategi? Iya. Ya, tujuannya adalah untuk tidak menambah terlalu besar beban kerugian lagi. Jadi harus diambil keputusan, misalnya harus ditutup perusahaannya. Nah, itulah yang namanya dengan strategi. Jadi semua strategi ini harus kita bisa ambil ketika sudah melalui proses analisis. Ya. Nah, contohnya ini seperti ini ya. Contoh kita mengaplikasikan matriks SWOT. Ini sebenarnya sudah mulai kita lakukan. Jadi adik-adik dari beberapa pokok bahasan sebelumnya sudah mulai ketika kita melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal, kemudian terhadap faktor-faktor eksternal. Nah, disinilah sekarang fungsinya. Ya.
Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi ada sekian kekuatan perusahaan, ada sekian faktor yang teridentifikasi sebagai kelemahan perusahaan, yang ini dikategorikan sebagai lingkungan internal. Kemudian kita juga sudah mengidentifikasi lingkungan eksternalnya. Ada beberapa peluang bisnis yang masih kita lihat ada di luar perusahaan, tapi juga ada beberapa ancaman yang juga bisa kita identifikasi. Contohnya misalnya ketika di kekuatan perusahaan kita melihat ini, saya ambil contoh perusahaan Daimler-Benz, jadi salah satu produsen produk mobil mewah ya, Mercedes-Benz itu. Ini kekuatannya misalnya di posisi kas mereka kuat, kemudian adanya image bahwa produk yang mereka keluarkan itu adalah merupakan produk mewah, kemudian mereka juga senantiasa mampu mengeluarkan model-model yang terbaru, kemudian lokasi yang mereka miliki strategis, dan mereka juga saat ini sudah menggunakan teknologi tinggi dan rekayasa industri yang juga sangat modern. Nah, ini bisa menjadi identifikasi terhadap kekuatan. Nah, kekuatan ini yang akan digunakan untuk menghadapi peluang-peluang bisnis yang ada. Oh, ternyata peluangnya di luar masih banyak loh, kebutuhan konsumen atau masyarakat terhadap mobil mewah. Ya, salah satu contohnya, jadi di pasar Eropa Timur misalnya, ketika mereka melakukan identifikasi, peluang mereka untuk masuk ke pasar di Eropa Timur itu cukup tinggi sekali, karena mereka di sana mungkin kebutuhan akan mobil mewahnya itu masih sangat besar. Kemudian juga dilihat bagaimana pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan tingkat kehidupan di Eropa yang semakin menaik ya, semakin meningkat istilahnya. Ya, di sini juga kebutuhan atau keinginan masyarakat untuk membeli produk-produk mungkin yang kelas mewah itu juga masih tinggi. Kemudian juga peluang yang besar yang ada dilihat adalah tentang penerapan teknologi elektronik yang masih yang cukup tinggi misalnya. Jadi mungkin konsumen masih diharapkan pada keinginan untuk mampu melakukan apa namanya, memanfaatkan teknologi elektronik yang tinggi. Nah, ini merupakan peluang-peluang yang ada. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah ketika kita sudah memiliki kekuatan perusahaan seperti ini dan juga ada beberapa indikator peluang bisnis yang ada di luar, strategi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Ketika kita berbicara di strategi strength dan opportunity tadi, contohnya misalnya, yang pertama pengembangan model baru dan harga premium. Ya, karena perusahaan memiliki kekuatan ini, ya posisi kasnya tinggi, yang adanya image ada bawa barang apa namanya produk yang mewah, ya sementara kebutuhan mobil mewah di luar juga masih tinggi. Ya, ini merupakan kesempatan manajemen untuk mengembangkan model baru dan dengan harga yang premium. Ya, kemudian contoh yang berikutnya apa? Ketika perusahaan memiliki kekuatan di teknologi dan rekayasa industri, ya kemudian dihubungkan dengan pertumbuhan pasar di Eropa Timur dan pertumbuhan Eropa yang cukup baik, dan juga dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat akan teknologi elektronik, ya mungkin salah satu strategi yang bisa diambil adalah ini melakukan akuisisi, ya, dan peningkatan kapasitas produksi. Akuisisi artinya tidak segan-segan untuk bekerja sama atau mengambil sebuah perusahaan elektronik ya untuk membantu peningkatan teknologi dari produk yang dikeluarkan oleh Benz ini. Nah, ini contohnya strategi, ada dua strategi yang bisa dikembangkan. Nah, tetapi nanti apakah hanya ini yang akan nanti dikembangkan? Tapi kita juga tetap ya seperti tadi, kita ini harus melakukan analisis juga, ya harus dilakukan berbagai macam analisis. Bandingkan antara kekuatan dengan ancamannya. Muncul dua strategi ini. Bandingkan antara kelemahan perusahaan dengan peluang bisnis yang ada. Muncul strategi ini. Bandingkan antara kelemahan perusahaan dengan ancaman bisnis. Muncul strategi ini. Nah, dari pilihan-pilihan strategi inilah, jadi contohnya di strategi SO ada dua pilihan. Strategi weaknesses dan opportunity ada tiga pilihan. Berikutnya di sini ada dua pilihan. Strategi weakness centric ada juga dua pilihan. Apa yang harus diputuskan oleh perusahaan atau manajemen? Ya, apakah dalam posisi ini manajemen melihat bahwa
antara kekuatan perusahaan dan kelemahan lebih dominan bahwa perusahaan itu memiliki kekuatan. Kemudian ketika kita melihat antara peluang dan bisnis, oh ternyata kita bisa melihat kok ancaman itu ada, tetapi sebenarnya dengan kekuatan yang kita miliki, ya kita bisa kok meminimalkan ancaman-ancaman yang ada. Kita lihat kebutuhan bisnis yang semakin besar, misalnya pertumbuhan perekonomian di pasar Eropa yang sangat tinggi misalnya. Jadi kita mampu kok nanti kita bersaing dengan produk-produk sejenis yang lainnya di kelas premium. Nah ini yang harus diputuskan oleh manajemen. Strategi yang mana yang harus dipilih. Ya, ini kita memberikan pilihan dulu, menganalisis beberapa kemungkinan pilihan strategi yang bisa diambil atau diputuskan oleh manajemen atau perusahaan. Nah ini kita menggunakannya dengan matriks SWOT tadi. Oke, nah, ini yang namanya matriks SWOT. Kalau kita lihat sebenarnya mungkin di beberapa referensi yang ada, matriks SWOT yang seperti ini dikatakan sebagai matriks SWOT klasik. Ya. Artinya kita memang melihat poin-poin di sini, apa kira-kira kombinasi yang bisa kita lakukan, ini masih dikatakan bersifat klasik. Nah, ada yang sudah dikembangkan lagi adalah namanya matriks SWOT 4 kuadran. Jadi sebuah bagian, jadi kombinasi antara opportunity, strength, weaknesses, dan juga threat ini dibedakan menjadi 4 kuadran besar. Ya. Yang pertama, ada namanya kuadran yang pertama, ini adalah pertumbuhan. Ya, dimana ketika mengkombinasikan antara kekuatan atau strengthness yang dimiliki oleh perusahaan dengan opportunity atau peluang. Nah, kalau kita bandingkan tadi dengan analisis SWOT yang klasik tadi, kuadran 1 ini dikatakan sebagai yang strategi SO tadi, ya, maksi-maksi. Di sini dikatakan perusahaan mengalami pertumbuhan. Kemudian di kuadran kedua, kombinasi antara peluang bisnis dan kelemahan, atau kita kenal di matriks yang klasik tadi, strategi WO, weaknesses opportunity. Ini kalau perusahaan berada pada kondisi ini, ya ini dikatakan perusahaan atau organisasi berada pada kondisi stabilisasi atau stability. Ini di kuadran kedua. Kuadran ketiga, ya, mengkombinasikan antara kelemahan dan threat. Ya, seperti tadi ada strategi BT, weaknesses dan threat. Nah, ini dikatakan pada kuadran ketiga sebagai strategi untuk bertahan hidup atau survival. Dan yang terakhir adalah ketika berada di kuadran keempat, ya, mengkombinasikan antara kekuatan dan ancaman, atau yang dikenal di kuadran atau di matriks SWOT klasik itu strategi S, ya, strengthen dan threat, ST. Ya. Nah, jadi pembagian keempat kuadran inilah nanti akan bisa kita lihat perusahaan ketika kita melakukan penilaian, analisis terhadap identifikasi lingkungan eksternal dan internal, itulah kita bisa tahu perusahaan kita itu berada di kuadran yang mana. Jadi ketika kita bandingkan lagi dengan matriks yang klasik tadi, kita punya berbagai macam strategi, kombinasi strategi tadi ada yang SO, WO, WT, ada SD, ya. Kita punya berbagai pilihan alternatif strategi. Untuk menentukannya strategi mana yang akan kita ambil, yang kita putuskan, kita harus tahu dulu perusahaan kita itu sebenarnya berada di kuadran yang mana? Kuadran 1 kah? Kuadran 2? Kuadran 3? Atau kuadran 4? Nah, untuk menentukan ini, ya, penentuan kuadran ini akan bersifat kuantitatif. Nah, disinilah sekarang akan kita gunakan. Jadi, kenapa pada waktu di pokok bahasan sebelumnya, ketika kita melakukan evaluasi faktor internal, kita perlu menentukan pembobotan, pemberian nilai, dan menentukan skor atau nilai tertimbangnya. Tujuannya adalah ini, untuk menentukan perusahaan kita itu berada di mana. Ya, jadi matriks 4 kuadran ini bersifat kuantitatif, yang di mana maksudkan adalah kita harus menentukan bobotnya dulu, ya, masing-masing indikator, masing-masing
item yang kita gunakan, mana yang menunjukkan kekuatan, mana yang menunjukkan kelemahan yang sudah kita identifikasi itu, kita tentukan dulu bobotnya, ya. Kemudian kita berikan nilainya, baru kita hasil hitung nilai tertimbangnya atau skor tertimbang. Nah, kalau kita sudah tahu misalnya nanti dari hasil perhitungan itu ternyata bahwa perusahaan itu ada di kuadran 1, 2, atau 3, atau 4. Nah, ini ada beberapa pilihannya lagi sekarang. Misalnya di kuadran pertama, yang disebut dengan kuadran pertumbuhan. Apa strategi atau pilihan strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan di sini? Ya, contohnya di sini. Yang ada bisa pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi baik ke depan maupun ke belakang, dan juga diversifikasi konsentrik. Nah, ini strategi-strategi ini kan sudah kita bicarakan juga di pokok bahasan minggu lalu. Inilah, jadi kita sudah tahu sebelumnya apa yang dimaksud dengan pengembangan pasar, apa yang dimaksud dengan penetrasi pasar, apa yang dimaksud dengan pengembangan produk. Nah, strategi inilah yang bisa dipilih oleh perusahaan ketika perusahaan ini berusaha untuk meningkatkan atau memperbesar perusahaannya atau meningkatkan pertumbuhan perusahaannya dengan memanfaatkan keunggulan bersaing. Itu kalau berada di kuadran pertama. Kemudian kalau di kuadran kedua, ya, perusahaan dikatakan memiliki kelemahan yang signifikan, padahal di luar itu ada peluang atau opportunity. Jadi yang bisa dilakukan oleh perusahaan mempertahankan pasar yang sudah ada. Jadi pertahankan dulu, kita sudah punya pasar sebelumnya, ya. Walaupun peluang di luar misalnya untuk meningkatkan pasar itu cukup tinggi, tapi karena faktor kelemahan yang kita miliki, contohnya misalnya kelemahan di modal dan sebagainya, nanti bisa dilihat lagi faktor kelemahan yang dimiliki oleh Benz ini, ya. Jadi yang minimal yang kita lakukan adalah mempertahankan pasar yang sudah ada, ya. Kemudian kita bisa melakukan pengembangan pasar dan produk dengan intensitas yang rendah, sesuaikan dengan pertambahan modal yang kita miliki, ya. Kemudian perusahaan bisa melakukan divestasi atau juga perusahaan bisa melakukan likuidasi. Nah, pada kuadran kedua ini sering disebut sebagai strategi konsolidasi. Jadi apa yang dimaksudkan dengan divestasi, likuidasi sudah kita bicarakan di minggu lalu. Nah, kemudian di kuadran ketiga itu survival, bertahan hidup. Ya, perusahaan teridentifikasi memiliki banyak kelemahan. Kemudian ternyata perusahaan atau manajemen harus berhadapan dengan berbagai macam ancaman yang ada. Dan di kuadran ketiga ini disebut sebagai strategi bertahan. Jadi pada posisi ini minimal perusahaan itu diharapkan mampu untuk menyehatkan dirinya, ya. Kemudian mungkin perlu melakukan pensiunan usaha atau retracement, dan juga perusahaan diperlukan untuk mencari terobosan-terobosan baru, mungkin melalui strategi diversifikasi, ya, atau perusahaan akan divestasi dan dilikuidasi. Ini beberapa pilihan lagi. Nah, sedangkan yang keempat gimana? Diversifikasi. Ya, di sini perusahaan memiliki keunggulan bersaing, ya, tetapi pasar yang sudah tidak sehat lagi atau tidak menjanjikan lagi. Itu ancamannya. Kita punya kekuatan, tapi ternyata pasarnya sudah tidak sehat lagi. Nah, apa yang saya lakukan ya? Ya, mungkin perlu meningkatkan pasar yang lama. Jadi pasar yang sudah kita miliki itu perlu kita tingkatkan lagi, atau membuat pasar baru atau memasuki pasar yang baru dengan produk, mungkin bisa jadi dengan produk yang lama kita gunakan atau kita masukkan ke pasar kita yang baru, atau kita masuk ke pasar baru dengan menggunakan produk baru, ya. Alternatif yang lain lagi bisa menggunakan melakukan diversifikasi konsentrik atau konglomerasi di sini. Nah, inilah ya pemahaman kita ketika kita berbicara tentang SQOT 4 kuadran ini. Kita harus tahu perusahaan berada di kuadran yang mana. Supaya tahu perusahaan berada di kuadran yang mana, kita harus melakukan perhitungan secara kuantitatif tadi. Berikan dia pembobotan, jadi masing-masing identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternalnya, berikan pembobotan, kemudian berikan penilaiannya, kemudian hitung nilai tertimbang. Dari perhitungan itu kita tahu di kuadran mana, kemudian setelah kita tahu perusahaan berada di kuadran mana, lihat apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Baik. Nah, tahapannya
ketika kita membuat SWOT 4 kuadran seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi ya, sama seperti kita melakukan evaluasi faktor eksternal dan faktor internal. Jadi ketika melakukan membuat matriks EVA, EFE, dan EFI, hanya seperti ini. Jadi buat dulu indikatornya dari variabel eksternal internal, berikan pembobotan 1 sampai dengan 100% atau dari 0 sampai dengan 1. Kemudian berikan penilaian ya terhadap besar kecilnya sumbangan atau hambatan yang diberikan oleh masing-masing indikator terhadap pencapaian tujuan perusahaan ya. Untuk peluang dan ancaman itu kita bisa nilai dengan positif ya, sedangkan kelemahan tadi untuk kekuatan dan peluang kita bisa berikan nilai positif, sedangkan untuk kelemahan dan ancaman merupakan kondisi negatifnya. Ya, setelah itu hitung nilai tertimbangnya dari masing-masing indikator. Nah, setelah menghitung itulah baru kita menentukan posisi perusahaan dalam salah satu kuadran. Nah, kemudian inilah contohnya tadi. Ya, ketika di depan tadi kita sudah membuat identifikasi. Ya, kalau kita sambungkan tadi ketika di matriks SWOT yang klasik ini ya kita bisa gunakan. Ya kita bisa menggunakan dua penilaian tadi dengan menggunakan matriks SWOT yang klasik dan matriks SWOT 4 kuadran tadi. Ya, tadi kita sudah tahu pada kekuatan ini menjadi kekuatan, kelemahannya ini, peluang bisnisnya ini, ancaman bisnisnya ini. Ya, ini contohnya di sini adalah toko Arahmi tadi. Kalau kita gunakan tadi yang Daimler-Benz itu juga bisa. Ya, silakan kekuatannya apa, ya pasti sama nanti kekuatannya apa, kelemahannya, peluang bisnisnya, ancaman. Nah ini kalau contoh yang lain ada toko ini misalnya, sudah bisa diidentifikasi masing-masing faktor internal dan eksternalnya buat pembobotan. Ya, ingat masing-masing pembobotannya ini maksimum nilainya 1 ya. Jadi kekuatan ini bobotnya akan total 1 atau 100%. Kemudian di kelemahan juga 100%, peluang bisnisnya 100%, ancaman bisnisnya juga 100%. Kemudian berikan penilaiannya ya. Penilaiannya itu bervariasi. Bisa 1 sampai 4 atau bisa 1 sampai 5. Tergantung kita melihat bagaimana kesiapan atau tingkat bagaimana perusahaan dalam bereaksi atau mampu memanfaatkan mungkin kekuatannya, mampu menghadapi peluang bisnis yang ada, mampu bereaksi terhadap ancaman yang baik atau tidak. Nah itu tergantung di sini kita berikan nilainya. Biasanya berkisar bisa 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Jadi 5 misalnya dianggap bahwa perusahaan itu paling siap misalnya, paling mampu misalnya, atau paling bisa memanfaatkan kekuatannya, paling mampu bisa memanfaatkan peluang misalnya. Nah, nilai 4 semakin berkurang, nilai 3 semakin berkurang, nilai 2 sampai dengan 1 misalnya, 1 berarti dianggap perusahaan itu tidak mampu sama sekali. Kemudian nilai tertimbang didapatkan dari bobot dikalikan nilai. Nah, ini sudah kita lakukan semua ini ketika kita melakukan penilaian faktor-faktor eksternal dan internal. Nah, dari sini masing-masing ditotalkan. Kekuatan pasar nilai tertimbangnya totalkan, ya. Kemudian kelemahan perusahaan nilai tertimbangnya ditotalkan. Kemudian peluang bisnis nilai tertimbangnya juga ditotalkan. Ancaman bisnis nilai totalnya juga nilai tertimbangnya juga ditotalkan. Nah, dari masing-masing nilai total ini kita bisa menghitung sekarang. Ya, selisih nilai tertimbang. Total nilai tertimbang kekuatan perusahaan tadi 4,00. Nilai tertimbang total nilai tertimbang kelemahan perusahaan tadi 2,45. Ini dikurangi. Ternyata pengurangannya ini positif. Artinya apa? Kekuatan dia lebih besar daripada kelemahan. Ya, jadi kita katakan selisihnya itu positif. Kalau nanti misalnya kita mendapatkan ternyata kelemahan lebih besar daripada kekuatan, selisihnya ini negatif. Jadi di ketentuan di awal tadi. Ya. Kemudian untuk total nilai tertimbang peluang bisnis kita dapatkan 3,90. Kemudian total nilai tertimbang ancaman bisnis kita dapatkan 3,55. Setelah kita selisihkan, ternyata memang yang peluang lebih besar daripada ancaman. Karena peluang nilainya positif, ya. Jadi selisihnya merupakan selisih positif 0,35. Nah, selisih inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan posisi perusahaan di kuadran. Oke. Untuk yang faktor internal
ternyata kekuatan lebih besar, positif 1,55. Sedangkan untuk yang di eksternal, ternyata peluang lebih besar, dan selisihnya positif di 0,35. Kita tentukan sekarang di kuadran. Nah, ini, ingat yang namanya kuadran, ya, ada sumbu X dan Y ini. Kalau di kuadran 1, itu semua positif-positif. Kekuatannya positif, peluangnya positif. Kalau nanti di kuadran kedua, peluangnya dia positif, kelemahannya masuk ke kategori negatif. Kalau di kuadran ketiga, sumbu X-nya negatif, atau kelemahan yang lebih besar negatif, sumbu Y-nya juga negatif, jadi negatif-negatif di sini. Kalau di kuadran keempat, kekuatannya di sini positif, sumbu Y-nya itu negatif, jadi positif-negatif. Nah, tadi di sini kita dapatkan nilainya positif dan positif. Jadi, kita bisa ambil di sini. Oh, ternyata dia di kekuatannya tadi, berapa tadi ini? 1,55, ya. Nilai positif kekuatan ada ini menjadi sumbu X nanti, ya, 1,55. Sedangkan untuk di peluangnya positif menjadi sumbu Y 0,35. Ini 1,55 ke sini, ya. Kemudian 0,35 ke sumbu Y. Nah, kita tarik garis. Nah, disinilah, di titik inilah sebenarnya posisi dari perusahaan Ar-Rahmi ini. Artinya apa? Perusahaan itu berada di kuadran pertama. Ya, ini. Artinya di sini perusahaan berada pada kuadran pertama atau kuadran pertumbuhan. Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Nah, ini strategi yang bisa dikembangkan, bisa mengembangkan pasar, bisa melakukan penetrasi pasar, bisa melakukan pengembangan produk, ya, bisa melakukan integrasi baik ke depan maupun ke belakang, dan juga bisa melakukan diversifikasi konsentrik. Nah, inilah yang kita bisa berikan, ya. Jadi ini alternatifnya, silakan mau mana yang mau diputuskan. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kita berbicara tentang menganalisis sebuah kasus strategis, ya. Kasus strategis itu kita harus tahu dulu. Pertama mulai dari mengidentifikasikannya, ya. Kemudian identifikasi itu internal dan eksternal tadi. Internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, eksternalnya berupa peluang dan ancaman. Ketika kita berbicara matriks SWOT yang klasik, nanti kita membuat kombinasi. Ada strategi SO, ada strategi S, strengthness dan threat, ada strategi WO, ada strategi WT. Dari masing-masing strategi itu kita bisa membuat alternatif strategi yang sudah dilakukan. Atau kemudian kita kembangkan dengan menggunakan matriks SWOT yang 4 kuadran. Ada 4 kuadran. Ya, kita tentukan bobotnya, ya, berikan nilai, kemudian itu nilai tertimbangnya. Dari sana kita bisa melihat selisihnya. Di internal mana yang lebih besar, kekuatan atau kelemahan. Ya. Kemudian identifikasi eksternalnya mana yang lebih besar, peluang atau ancamannya. Kita bisa membuat titik koordinatnya, X dan Y-nya di sumbu X dan Y. Dari sana kita bisa menentukan posisinya di kuadran. Ketika kita sudah tahu posisi perusahaan di kuadran, kita bisa menentukan alternatif strategi. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami, ya. Kalau nanti masih ada pertanyaan, silakan nanti kita bisa diskusi lagi, ya, di WA Group atau di kolom Google Classroom. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami lagi, silakan adik-adik membuat tugas ini. Ya. Yang pertama, cari satu perusahaan sama seperti kemarin, baik perusahaan manufaktur, jasa, pendidikan, ataupun perusahaan yang lainnya. Jadi yang bersifat skalanya lokal, domestik, nasional maupun internasional, terserah. Ya. Kemudian dari perusahaan tersebut, silakan cari masing-masing faktor eksternal utamanya dan faktor internal utamanya dari masing-masing perusahaan. Kalau bisa sudah dibagi, ya, antara kaitan kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Ya, buat masing-masing keempat faktor itu sekitar 5-10 faktor. Ya, kemudian lakukan analisis terhadap evaluasi faktor, ya, eksternal faktor analisis dan internal faktor analisisnya, ya, dengan memberikan bobot, rating dan skor tertimbang. Jadi rating ini sama dengan nilai.
Nah, ini sebenarnya 1-4 ini sudah adik-adik lakukan pada tugas 2 minggu yang lalu. Adik-adik bisa ambil tugas itu lagi, gunakan tugas itu lagi, ya, karena sudah melakukan dari 1-4 ini. Kalau adik-adik menggunakan tugas yang itu, ya, artinya sudah melakukan nomor 1 sampai nomor 4 lagi, tetapi pastikan dari penjelasan yang sudah pernah saya berikan, cek lagi mana yang merupakan kekuatan, mana yang merupakan kelemahan, yang mana merupakan peluang, dan yang mana merupakan ancaman. Harus bisa terbagi menjadi 4 faktor ini. Nah, selanjutnya baru silakan buat skema matriks SWOT yang klasik, ya, seperti pada slide halaman 9, sehingga nanti kita bisa membuat kombinasi strategi SOWOSTWT yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Nah, itu yang pertama. Kemudian nanti lanjutkan buat matriks SWOT yang 4 kuadran seperti pada slide halaman 10. Ya, kita bisa menentukan nanti di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau di kuadran 4. Ya. Kemudian dengan menggunakan perhitungan nilai tertimbang tadi, ya, dari hasil nomor 4 ini, ya, tentukanlah sekarang perusahaan tersebut berada di kuadran berapa. Ya, dan ketika sudah tahu perusahaan berada di kuadran berapa, saat ini perusahaan berada pada kondisi yang bagaimana. Strategi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Silakan berikan analisisnya. Oke, mudah-mudahan dengan pemberian tugas ini juga akan bisa lebih dipahami lagi, ya, tentang analisis dari kasus-kasus strategi yang mungkin akan bisa kita lakukan, bisa kita analisis terhadap perusahaan. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya.